Kami percaya, kalau Gunung Maras ini rusak, akan terjadi bencana banjir besar yang menenggelamkan seluruh daratan Pulau Bangka, bahkan setengah wilayah Sumatera, kata Umran 74, keturunan ketujuh suku Maras, di Desa Berbura, Kecamatan Reo Silip, Kabupaten Bangka. Umran bersama Damian 51, serta 7 orang dukun kampung, hingga saat ini masih sering melakukan ritual di puncak Gunung Maras. 9 orang tersebut berasal dari sejumlah dusun di sekitar Gunung Maras. Saat ini ritual kami lakukan tertutup. Waktu pelaksanaan tidak menentu. Dalam 1 bulan, bisa 2 hingga 3 kali. Biasanya dilaksanakan saat para tetua dukun mendapat mimpi, atau saat memasuki 13 hari bulan pada kalender Hijriah, kata Damian. Damian dan 8 dukun kampung lainnya masih tetap melaksanakan ritual di puncak Gunung Maras, Kabupaten Bangka. Sebelum tahun 2000-an, di sekitar Gunung Maras sebenarnya ada ritual yang dilaksanakan secara terbuka, yakni ritual tolak bala. Prosesnya mirip dengan yang diadakan di Bukit Penyabun dan Bukit Nenek. Maknanya sebagai bentuk rasa syukur serta doa agar terhindar dari penyakit atau bencana, kata Damian. Namun, sejak banyak orang dari luar Pulau Bangka datang dan menetap di sekitar Gunung Maras, ritual tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan karena banyak yang tidak sepakat, lanjut Damian. Bagi suku Mapur yang tersebar di wilayah utara Pulau Bangka, Gunung Maras juga dijadikan sebagai arah makam leluhur mereka. Gunung Maras juga berperan sebagai seorang kakek bagi semua bukit di Pulau Bangka. Layaknya seorang kakek, Gunung Maras merupakan tempat mengadu atau meminta pertolongan saat ada kesulitan. Para dukun biasanya mengadu atau minta tolong jika ada warga kampung yang terusik atau ada yang ingin merusak bukit mereka. Sudah tugas kami para dukun untuk saling membantu, kata Damian. Damian, dukun suku Maras. Secara umum, hutan di Gunung Maras masih terjaga. Namun dalam beberapa tahun terakhir sudah sering terjadi longsor karena tegakan. Pohon besar di beberapa titik sudah hilang. Saat malam, kami sering mendengar runtuhan batu, gemuruhnya hingga permukiman, kata Damian, yang rumahnya berada di kaki Gunung Maras. Sementara di ujung kaki Gunung Maras Teluk Kelabat, yang didominasi ekosistem mangrove, sudah banyak ditambang para pendatang. Jujur, sekarang sudah sedih melihat Gunung Maras ini. Kondisinya jauh berbeda. Hutan dirambah dan ditambang. Sudah banyak masyarakat yang tidak menghormati pesan leluhur, kata Damian. Jika hal ini terus terjadi kerusakan hutan, bisa jadi dalam waktu dekat akan ada penyakit yang menyerang manusia. Dan itu lebih parah dari COVID-19. Ritual yang hilang. Mangkalu, keturunan ketujuh Gunung Mangkol yang sudah tidak pernah lagi mengadakan ritual. Jika di Gunung Maras masih ada para dukun yang melakukan ritual secara tertutup, berbeda di Bukit Mangkol yang masyarakatnya sudah tidak lagi melaksanakan ritual. Lanskap Bukit Mangkol terletak di Kabupaten Bangka Tengah. Hampir semua desa di Kabupaten Bangka Tengah terhubung dengan lanskap Bukit Mangkol. Di antaranya Desa Terak, Desa Teru, Desa Dul, Desa Air Mesu, Desa Cambai, hingga Desa Puput. Semua warga desa tersebut dulunya punya kelekak di sekitar Bukit Mangkol, kata Mangkalu 40, keturunan ketujuh dukun kampung di Desa Teru. Kelekak adalah area hutan atau sebidang tanah yang ditanami pohon khas daerah, umumnya durian, binjai, manggis, pemiliknya pribadi maupun bersama, sebagai warisan leluhur untuk anak cucu di kemudian hari. Kelekak di sini kemungkinan sudah berumur ratusan tahun. Bisa dilihat dari pohon durian di sini yang ukurannya lebih dari 4 pelukan orang dewasa, kata Mangkalu. Kelekak tertua di Bukit Mangkol bernama Aikbit, karena lokasinya dekat sumber mata air utama Bukit Mangkol, yang mengalir menuju kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan bermuara ke Sungai Batu Rusa di pesisir timur Pulau Bangka. Leluhur kami yang tinggal di sekitar kelekak ini bernama Akak Burok dan Nek Rampak. Merekalah yang mengawali ritual di Bukit Mangkol. Ritual itu misalnya menyambut musim panen buah durian, kata Mangkalu. Dulu, buah durian yang pertama kali jatuh dinamakan durian sentajau. Durian ini kemudian diletakkan di sebuah batu granit yang dinamakan Batu Kelambu. Saat buah durian kedua jatuh, barulah warga boleh mengambilnya, kata orang tua dulu. Makna dari ritual tersebut adalah untuk saling berbagi hasil alam dengan makhluk lain, baik itu hewan atau makhluk gaib. Bagi yang melanggar akan terkena penyakit atau gagal panen
lanjut Mangkalu. Sejak tahun 1970-an, ritual tersebut tidak lagi dilaksanakan. Penyebabnya, karena tidak ada generasi dukun kampung yang sanggup melanjutkan. Katanya, Bukit Mangkol tingginya hanya 395 meter dpl. Di sekitarnya, terdapat sejumlah bukit, seperti Bukit Pau, Bukit Tangga, Bukit Batu Kelambu, Bukit Batu Tanyat, dan lainnya. Semuanya sekitar 11 bukit, lanjut Mangkalu. Sejak tahun 2016, perbukitan Mangkol berstatus sebagai Taman Hutan Raya Tahura, dengan luas total sekitar 6.000 hektar. Aktivitas penambangan timah yang tidak terbendung menjadi salah satu akibat dari hilangnya ritual serta memudarnya hubungan masyarakat dengan alam di Pulau Bangka. Meski demikian, wilayah perbukitan Mangkol tidak lepas dari ancaman pertambangan serta pembalakan liar, banyak perkebunan, serta aktivitas penambangan. Warga yang merambah hingga lereng perbukitan. Bahkan ada warga yang menambang timah di sekitar sumber mata air. Dampaknya aliran air seringkali keruh saat masuk penghujan. Kata Rizky 23, Ketua Bujang Squad, sebuah komunitas pemuda yang menjaga lanskap Bukit Mangkol. Puncaknya, Juli tahun 2022 lalu, Ditjen Penegakan Hukum Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap tersangka perambahan Tahura Bukit Mangkol. Hasil pendalaman investigatif yang dilakukan penyidik Gakum PLHK telah membuat terang dan meyakinkan bahwa kegiatan ilegal pembukaan kawasan hutan yang dilakukan SDR 5 alias A berada di kawasan Tahura Bukit Mangkol. Tulis siaran pers KLHK pada situs resmi ppi.mnlhkdata.go.id. Mangkalu berharap sejumlah ritual dan aturan adat di Bukit Mangkol dikembalikan. Dulu untuk masuk hutan Bukit Mangkol banyak pantangan, seperti dilarang berbuat mesum, membuka kebun tanpa seizin dukun kampung, dan sebagainya. Sejak ritual itu hilang, banyak yang berani merusak meski sudah menjadi kawasan konservasi. Tidak adanya dukun kampung juga berakibat pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan Bukit Mangkol. Katanya, hutan Riding yang terputus. Kawasan hutan Riding dianggap sebagai penghubung setiap bukit dan kampung di Pulau Bangka, namun terputus oleh lanskap sawit. Berdasarkan dokumen SLHD Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014, luas kawasan hutan di Kepulauan Bangka Belitung mencapai 657.380 hektar. Sementara, dalam dokumen EKPLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021, luas kawasan hutan tahun 2015 tersisa 235.585,8 hektar, atau berkurang 421.794,2 hektar dalam setahun. Luasan tersebut terus mengalami penurunan, hingga tersisa 190.255,2 hektar. Artinya, kurang waktu 6 tahun 2014 sampai tahun 2020. Kepulauan Bangka Belitung kehilangan hutan seluas 460.000 hektar. Secara umum, bisa dikatakan hutan primer di Pulau Bangka hanya tersisa di sekitar perbukitan. Selain di wilayah pesisir yang didominasi ekosistem hutan mangrove, kata M. Didi Susanto, Kepala Resort Konservasi Wilayah 16 Bangka Balai KSD, Konservasi Sumber Daya Alam, Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kawasan konservasi di Pulau Bangka banyak terdapat di wilayah perbukitan seperti Gunung Marastean Nasional, Gunung Mangkol Tahura, Gunung Permisan TW, dan Gunung Menumbing Tahura. Sedangkan kawasan hutan lindung HL banyak terdapat di sepanjang pesisir Pulau Bangka yang didominasi ekosistem hutan mangrove, kata Dedi. Berdasarkan informasi dari sejumlah dukun di Pulau Bangka, wilayah hutan di luar wilayah perbukitan yang kini banyak tergerus dinamakan hutan Riding. Janung bin Lamat, dukun kampung suku Jaring. Menurut Janung, dahulu semua wilayah atau kampung di Pulau Bangka terhubung sebuah kawasan hutan yang dinamakan Riding. Hutan Riding dahulu terbentang dari ujung utara hingga selatan Pulau Bangka. Bentuknya memanjang dengan lebar sekitar 100 meter. Hutan ini melintasi sekaligus menghubungkan setiap kampung dan bukit di Pulau Bangka. Hutan ini dulunya disepakati setiap dukun kampung di Pulau Bangka. Masyarakat hanya boleh mengambil hasil hutannya, tidak boleh dibuka jadi kebun, tetapi tetap minta izin dukun setempat. Hutan ini diperuntukkan khusus makhluk lain, hewan, tumbuhan, dan makhluk gaib, kata Janung. Selain itu,
Menurut Makmun, dukun kampung di Bukit Nenek, Desa Gudan, Kabupaten Bangka Selatan, hutan riding juga berfungsi sebagai jalur penghubung bagi makhluk lain untuk menuju bukit dan kampung yang ada di Pulau Bangka. Hutan riding juga berfungsi sebagai jalan bagi kita, manusia, hewan, makhluk gaib, untuk menghadiri setiap ritual yang diadakan di bukit-bukit yang dianggap sakral. Lanjutnya, kini hutan riding terputus, seiring deforestasi di Pulau Bangka yang hanya menyisakan hutan di bukit-bukit, serta pesisir mangrove. Dijelaskan Janum, hutan riding yang menghubungkan setiap kampung dan bukit, merupakan simbol keterikatan antar masyarakat atau suku yang tinggal di Pulau Bangka. Jika hilang atau terputus, maka terputus pula hubungan antar wilayah dan masyarakat di Pulau Bangka. Jadi wajar kalau sekarang banyak konflik antar masyarakat yang berebut hasil alam, karena hutan riding serta ritual perlahan hilang. Ini bukti kalau kita tidak bersyukur dengan kekayaan alam, ujarnya.